it's so painful sih sebetulnya untuk nginget papaku gitu. Ya, Daddy issue itu sebuah ungkapan yang digunakan untuk membicarakan dampak dari tidak adanya figur ayah. Perkenalkan, nama aku Abigail. Kenalin, nama aku Raina Widita Swasti. Nama saya Dinda. Aku tidak dekat dengan papaku ya, karena papa mamaku sudah divorce. Aku lebih dekat cenderung ke mamah sih. Aku secara personal sih lebih dekat sama mamah sih. Soalnya mamah tuh orangnya enak diajakin bercanda, terus juga dia tuh sabar banget. Pokoknya kayak aku clingy banget lah kalau misalnya sama mamah. Enggak, karena dari kecil tinggal sama nenek dan kakek, jadi gak deket sama orang tua. Mungkin aku sudah lupa sosok ayah itu seperti apa ya, karena aku sendiri sudah mencoba untuk membuang memori itu semua, karena it's so painful sih sebetulnya untuk nginget papaku gitu. Sebenarnya dia tuh baik kalau menurutku ya, tapi dia orangnya moodnya tuh sering naik turun gitu, terus kadang emosinya nggak kekontrol, makanya dia lebih bisa dibilang kayak keras gitu. Terus juga nggak bisa disalahin. Gak ada sosoknya sama sekali, jadi nggak pernah membayangkan, nggak pernah terbayangkan. Ada suatu ketika saat aku pulang dari aku modeling, akhirnya diantar pulang sama mama, ada kalimat yang dia ucapkan yang menurutku bikin aku sakit hati sampai sekarang, dan itu bikin aku terngiang-ngiang terus. Ada kalimat yang dia lontarkan, kamu tuh ngapain sih berjalan di atas catwalk gitu tuh buat apa? Jual diri? Kamu kayak lonte tau gak sih? Serendah itu kah aku, maksudku gitu. Aku kan orangnya tuh waktu SMP sering naik angkot kan, dan nggak pernah tahu kalau misalnya papaku mau jemput. Terus waktu itu tuh aku lagi mau naik angkot sama temenku, aku tuh ke arah berlawanan sama arah rumah. Soalnya kalau misalnya aku nunggu angkotnya di depan sekolahku, biasanya angkotnya itu tuh udah penuh gitu. Jadi aku nyarinya di arah berlawanan gitu, ke arah terminal gitu kan. Nah pas sampai terminal ternyata papaku tuh lagi nyariin aku gitu. Terus dia tuh emosi banget, pas sampai rumah aku langsung dicopotin jilbabnya, terus langsung digampar sama papa, gak diomongin sama sekali. Untuk ayah kandung aku sudah gak kontak sama sekali. Aku sudah tidak mau mendengar kabarnya sama sekali. Kalau sampai mendengar pun aku kayak, Kayaknya hubunganku sama papa tuh sebenarnya kalau misalnya kita lagi LDR kayak gini tuh baik-baik aja, cuman aku nggak pernah betah di rumah tuh kayak lebih dari beberapa hari gitu loh. Paling di rumah cuman 2 hari, 3 hari gitu. Soalnya kalau misalnya udah lebih dari hari itu tuh biasanya kita berantem. SMA itu aku deket sama omku, waktu aku PKL itu di Jogja. Kan teman-teman yang lain tuh ditelepon tuh. Nah aku tuh kayak nggak ada yang nelpon gitu loh. Nah dia tuh katanya kasihan gitu kan ngeliat aku telepon. Terus dia itu kayak membimbing aku ya sampai sekarang. Jadi kalau misal ada yang nanya, kamu dapet sosok bapak tuh dari mana sih? Ya dari dia itu. itu aku agak susah menjawab ya. Karena literally sometimes aku mikir kayak, buat apa sih nyari, soalnya sosok ayah aja kayak gini gitu loh. My dad aja gak mau aku gitu loh, apalagi orang lain gitu loh. Karena aku sudah punya sosok ayah itu ada di mamahku. Kayak gimana ya? Aku sebenarnya kayak sekarang tuh kalau misalnya ngelihat orang yang keluarganya kayak baik-baik aja gitu kan, entah kenapa aku malah sedih banget liatnya. Sedih banget. Dari yang keluarga lainnya bisa sholat diimamin sama papa, aku gak pernah sama sekali. Iya, untuk good, I never see the good one gitu. Karena aku melihat momen baik itu yang aku rekam hanya saat dia sama adikku. Itu doang, itu yang aku rekam. Dulu banget waktu aku masih TK, papa pernah beliin aku buku dongeng kan. Dan itu aku hampir tiap malam minta papa buat bacain dongeng dia mau. Aku hampir tiap malam tidur sama papa dongeng, bacain aku dongeng itu tiap hari. Seneng banget. Tapi itu juga kayak beberapa kali juga selingan malam itu dia juga sering banget berantem sama mama. Kadang narik diri lebih further jadi lebih kayak aku membangun barrier tertentu
untuk cowok. Tapi saat aku sudah mendapatkan seseorang cowok gitu atau pasangan gitu, aku kayak pengemis itu untuk aku minta disayang. Karena aku punya papa yang kayak gitu tuh, aku takut banget kalau misalnya nanti suami aku mirip kayak papa. Ya pasti. Trust issue tuh udah jadi kayak bestiku. Aku pernah sayang sama papa. Aku pernah care sama papaku. Aku cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semoga kamu gak nyemplung lagi ke dunia yang menurutku itu bodoh sekali. Kamu sudah tua. Jadi grow up lah, Pak. Udah hidup kayak gini aja. Gak usah nambah masalah, gak usah memberikan masalah. Aku berharap semoga papa tetap sehat selalu, papa panjang umur. Ya, daddy issue itu sebuah ungkapan yang digunakan untuk membicarakan dampak dari tidak adanya figur ayah. Bisa seperti misalnya memiliki hubungan yang dekat dan jauh, bisa juga ada ini sosok ayah tapi tidak proporsional gitu, tidak ideal gitu loh keberadaannya. Ya, dampaknya self esteem-nya itu jadi rendah gitu. Jadi ada perasaan-perasaan misalnya jadi rendah diri, kemudian jadi ada rasa mungkin kurang percaya diri juga gitu. Terus juga ada kerentanan atau kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya. Ada rasa ketakutan juga untuk percaya dengan orang lain gitu. Sulit juga untuk membangun hubungan yang baru dengan orang lain. Kemudian juga merasa kesulitan juga untuk mempunyai batasan untuk relasi yang sehat itu yang seperti apa gitu. Sebenarnya kalau bicara tentang daddy issue itu kan figur ayah gitu ya, biasanya lebih disangkutkan dengan pola asuh gitu, bagaimana kehadiran atau sosok figur ayah ini ada gitu loh ketika anaknya masih kecil. Jadi dia merasa ada kasih sayang gitu loh. Kalau misalnya bicara tentang emotional abuse ya dari sosok ayah, itu lebih ke cara mengendalikan seseorang atau cara mengendalikan orang lain itu dengan lebih mengkritik sih ya. Bisa juga nanti timbul kekerasan secara fisik juga bisa terjadi. Seseorang itu kemungkinan besar akan mencari pasangan atau sosok yang mirip dengan bagaimana ayahnya memperlakukannya dulu waktu kecil gitu. Harapannya sebenarnya dia itu mendapatkan kasih sayang yang dia tuh nggak dapetin dulu waktu dia sama ayahnya waktu kecil. Sebenarnya yang pertama perlu disadari dulu. Jadi izinkanlah gitu bahwa hal-hal yang terjadi di dalam kehidupanmu ini ya karena permasalahanmu atau hubunganmu dengan ayahmu yang memang kurang baik gitu ya. Nah yang kedua adalah setelah kita menyadari sepenuhnya, kita perlu mempelajari bahwa oh ternyata pola-pola yang nggak sehat ini nggak baik gitu. Makanya kita perlu merubah untuk menjadi pola yang lebih baik. Terus kemudian berikanlah juga waktu untuk diri, untuk lebih introspeksi, lebih mengenal diri sendiri. Sebenarnya yang aku butuhkan tuh yang pasangan seperti apa, yang bisa bertanggung jawab misalnya, yang bisa ngasih support, yang memberikan kasih sayang tulus. Jadi berikan juga waktu untuk diri kita, kenal diri kita lebih introspeksi juga, sehingga kita jadi tahu, kita jadi bisa merubah pola yang tidak baik itu menjadi pola yang sehat.